Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Yuniatul Fatimah, kelas RA2, jurusan Manajemen semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Saya resum kembali, dan langsung aja materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang komitmen organisasi, pengendalian, pengelolaan konflik, dan terakhir yaitu evaluasi. Langsung aja ya guys, komitmen. Yang pertama, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan psikologis yang mencerminkan tingkat keterikatan karyawan terhadap organisasi dan tujuan-tujuannya. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, memiliki keinginan kuat untuk tetap bertahan di organisasi, dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi yang pertama ada komitmen afektif atau afektif komitmen. Komitmen yang didasari oleh perasaan suka, emosional, dan identifikasi yang kuat terhadap organisasi. Karyawan dengan komitmen efektif tinggi akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi dan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi karena mereka memang ingin melakukannya. Yang kedua yaitu komitmen berkelanjutan. Komitmen yang didasari oleh perhitungan rasional tentang untung dan rugi jika karyawan meninggalkan organisasi. Karyawan dengan komitmen berkelanjutan tinggi akan tetap bertahan di organisasi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain atau takut kehilangan manfaat yang telah mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu komitmen normatif, di mana komitmen ini yang didasari oleh perasaan wajib atau tanggung jawab moral untuk tetap bertahan di organisasi. Mereka merasa harus melakukannya, mungkin karena merasa berhutang budi atau karena nilai-nilai yang mereka anut. Yang kedua di sini ada ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi biasanya menunjukkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, kehadiran yang tinggi. Karyawan jarang absen atau terlambat kerja. Yang kedua, loyalitas. Karyawan setia pada organisasi dan tidak mudah tergoda untuk pindah ke perusahaan lain. Ketiga, yaitu keterlibatan. Karyawan aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan memberikan kontribusi yang positif. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kinerja yang baik. Karyawan bekerja keras dan berupaya mencapai hasil yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu motivasi tinggi. Karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Identifikasi yang kuat. Karyawan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi dan memiliki nilai-nilai yang sama dengan organisasi. Yang ketiga yaitu aspek-aspek komunikasi. Komunikasi organisasi terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, keterikatan emosional, perasaan suka dan identifikasi terhadap organisasi. Yang kedua, keterikatan berkelanjutan, kesadaran akan biaya yang harus dikeluarkan jika meninggalkan organisasi. Yang ketiga yaitu kewajiban moral, perasaan harus atau tanggung jawab untuk tetap bertahan di organisasi. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, karakteristik individu, usia, masa kerja, pendidikan, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua yaitu karakteristik pekerjaan, tantangan, otonomi, dan umpan balik. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan kebijakan SDM, pengalaman kerja, kepuasan kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan peluang pengembangan karir. Yang kelima, di sini ada tingkat komitmen organisasi yang tinggi dan rendah. Tingkat komitmen yang tinggi, karyawan memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap organisasi. Mereka bangga menjadi bagian dari organisasi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Yang kedua yaitu tingkat komitmen rendah. Karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaan atau organisasi, tidak memiliki rasa memiliki terhadap organisasi, dan cenderung mencari peluang kerja di tempat lain. Selanjutnya yaitu implikasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas meningkat. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif. Yang kedua, retensi karyawan meningkat. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih lama bertahan di organisasi, mengurangi turnover. Yang ketiga yaitu kualitas layanan meningkat. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Keempat yaitu inovasi meningkat. Karyawan memiliki komitmen tinggi cenderung lebih inovatif dan kreatif. Yang terakhir yaitu keuntungan meningkat. Secara keseluruhan, komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan organisasi. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu definisi pengendalian. Pengendalian itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang saling terkait, mulai dari penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, perbandingan antara kinerja aktual dengan standar, hingga pengambilan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Tujuannya sendiri yang pertama mencapai efisiensi, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mencapai efektivitas, memastikan bahwa kegiatan organisasi menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menjaga keselarasan, memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu aset-aset pengendalian. Yang pertama, aset tujuan. Pengendalian harus selalu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Setiap tindakan, pengendalian yang diambil harus berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu asas efisiensi. Pengendalian harus dilakukan dengan cara yang paling efisien, yaitu dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang digunakan.
Sistem pengendalian yang baik adalah sistem yang mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan biaya yang minimal. Selanjutnya yaitu asas fleksibilitas, yaitu di mana sistem pengendalian harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi. Organisasi harus siap untuk menyesuaikan standar, prosedur, atau bahkan tujuan mereka jika diperlukan. Selanjutnya, asas ketetapan waktu, yang dimana pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan. Pengendalian yang terlambat mungkin tidak efektif dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Yang terakhir yaitu asas objektivitas, di mana pengendalian harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan objektif. Pengendalian yang subjektif dapat menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan organisasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif. Jenis pengendalian ini dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah potensi sebelum terjadi. Contohnya adalah perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, dan penetapan standar yang jelas. Yang kedua yaitu pengendalian konkuren. Jenis pengendalian ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Contohnya adalah supervisi langsung, inspeksi kualitas, dan umpan balik dari pelanggan. Yang terakhir yaitu pengendalian korektif. Jenis pengendalian ini dilakukan setelah bagian kegiatan selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan tindakan perbaikan jika ada penyimpangan. Contohnya adalah analisis laporan keuangan, evaluasi kinerja karyawan, dan survei kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu proses pengendalian. Penetapan standar. Langkah pertama dalam pengendalian adalah menentukan kriteria kinerja yang ingin dicapai. Standar ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Pengukuran kinerja. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tentang kinerja aktual. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti observasi langsung, laporan, atau survei. Perbandingan kinerja dengan standar. Setelah kinerja aktual diukur, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah ada penyimpangan. Yang terakhir yaitu tindakan korektif. Jika ditemukan penyimpangan, langkah terakhir adalah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Tindakan korektif ini dapat berupa perubahan pada proses, pelatihan karyawan, atau bahkan perubahan pada standar itu sendiri. Yang kelima yaitu cara pengendalian. Yang pertama, manajer mengawasi langsung aktivitas bawahan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengawasan tindak langsung. Manajer menggunakan laporan dan data untuk memantau kinerja bawahan. Tiga, pengendalian otomatis. Sistem pengendalian terpasang pada peralatan atau proses untuk memantau dan mengoreksi penyimpanan secara otomatis. Selanjutnya yaitu pengendalian anggaran, membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang terakhir yaitu pengendalian kualitas, memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keenam, sifat pengendalian, dinamis dan terpadu. Pertama, dinamis. Pengendalian harus terus-menerus disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kondisi. Terpadu, pengendalian harus mencakup seluruh aspek organisasi yang relevan. Beri orientasi pada tindakan. Pengendalian harus menghasilkan tindakan korektif yang nyata. Humanis, pengendalian harus mempertimbangkan faktor manusia dan tidak hanya berfokus pada angka-angka. Yang ketujuh yaitu waktu pengendalian. Seperti yang telah diselesaikan sebelumnya, pengendalian dapat dilakukan pada berbagai waktu. Yang pertama, sebelum kegiatan atau preventif, yang kedua selama kegiatan konkuren, yang ketiga yaitu setelah kegiatan yaitu korektif. Kemudian jenis pengendalian yang tepat tergantung pada sifat kegiatannya sendiri guys, atau tahapan di mana tindakan pengendalian dilakukan dalam sebuah proses atau kegiatan. Pemilihan waktu pengendalian yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas pengendalian itu sendiri. Secara umum, pengendalian dapat dikelompokkan berdasarkan waktu pelaksanaannya menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama pengendalian preventif. Kapan dilakukan? Pengendalian ini dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya masalah atau penyimpangan sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Fokus pada tahap perencanaan dan persiapan, contohnya penyusunan rencana yang matang dan detail, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Penetapan standar yang jelas dan terukur, memilih dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Apakah konflik selalu negatif? Tidak selalu. Konflik dapat memiliki dampak positif jika dikelola dengan baik. Konflik yang konstruktif dapat membantu organisasi untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan. Namun, jika konflik yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Konflik dapat terjadi karena berbagai faktor dan dapat memiliki dampak positif atau negatif. Pentingnya untuk memahami berbagai strategi pengelolaan konflik dan memilih strategi yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan pengelolaan konflik yang baik, organisasi dapat memanfaatkan konflik untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang terakhir pembahasannya itu tentang definisi evaluasi. Apa sih guys evaluasi itu?
Jadi, evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang suatu objek, program, kegiatan, atau kebijakan untuk membuat penilaian tentang nilai, efektivitas, efisiensi, dan dampaknya. Evaluasi tidak hanya sekadar mengukur keberhasilan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang mengapa suatu program berhasil atau gagal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Fungsi evaluasi itu apa sih? Ada beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan informasi. Evaluasi menghasilkan informasi yang akurat dan relevan tentang kinerja, efektivitas, dan dampak suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah. Evaluasi membantu mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada akuntabilitas. Evaluasi membantu menunjukkan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu pembelajaran. Evaluasi memberikan pelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Tujuan evaluasi sendiri, yang pertama ada menilai kinerja, mengukur dan menilai kinerja suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Kedua, mengevaluasi efektivitas, menentukan sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak, menentukan dampak atau perubahan yang dihasilkan oleh suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan di masa depan. Model evaluasi sendiri ada beberapa model. Yang pertama, model evaluasi tujuan. Fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu model evaluasi proses. Proses pada bagaimana suatu program atau kegiatan dilaksanakan. Yang tiga yaitu model evaluasi dampak. Fokus pada perubahan yang dihasilkan oleh suatu program atau kegiatan. Yang keempat yaitu model evaluasi formatif yang dilakukan selama program atau kegiatan berlangsung untuk memberikan umpan balik perbaikan. Yang terakhir yaitu model evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program atau kegiatan untuk menilai kinerja secara keseluruhan. Sini juga ada pendekatan evaluasi, pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur dan menganalisis kinerja. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan studi kasus untuk memahami konteks dan makna. Terakhir yaitu pendekatan campuran, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai kinerja individu, tim, atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan dasar untuk pengembangan. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perbaikan, atau penghentian program. Evaluasi meta adalah evaluasi terhadap evaluasi. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas dan validitas evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Manfaat evaluasi apa sih? Ada beberapa manfaat ya guys. Di sini yang pertama ada manfaatnya peningkatan kinerja. Evaluasi membantu meningkatkan kinerja melalui identifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil evaluasi memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Akuntabilitas evaluasi membantu menunjukkan akuntabilitas atau penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran. Evaluasi memberikan pembelajaran berharga untuk perbaikan di masa depan. Tantangannya sendiri dalam evaluasi yaitu ketersediaan data. Ketersediaan data yang relevan dan akurat sangat penting untuk evaluasi yang baik. Objektivitas, memastikan objektivitas dan menghindari bias dalam evaluasi bisa menjadi tantangan. Sumber daya, evaluasi membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk waktu, tenaga, dan anggaran. Kompleksitas, evaluasi bisa menjadi kompleks, terutama untuk program atau kegiatan yang besar dan kompleks. Oke, segitu aja video dari aku guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.